Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kakak, abang. Gimana hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih Abizar. Sebelum kita lanjut berikutnya, Ibu mau mengingatkan kalian untuk absen kelas ya. Sudah Ibu siapkan di classroom-nya, nanti kalian bisa buka. Kemudian LKPD dan materi pembelajarannya juga sudah ada di classroom. Kalian pelajari, materinya kan udah Ibu share dari 2 hari kemarin ya. Jadi kalian sudah bisa baca untuk persiapan hari ini. Kita mulai. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah statistika, masih dengan statistika, ukuran pemusatan data kelompok, min, median, dan modus. Beberapa minggu yang lalu kan kita juga sudah belajar min, median, modus untuk data tunggal. Sekarang kita lanjut ke data kelompok. Berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa tak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang malas-malasan di masa mudanya. Dan satu hal yang harus kalian ingat, tidak ada yang tidak mungkin selagi kalian usaha dan percaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan rata-rata atau min dari data kelompok dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan median dari data kelompok dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan modus dari data kelompok dengan tepat. Kemudian berikutnya lagi, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dengan berpikir kreatif dapat menganalisa data untuk menentukan min dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Yang kelima, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dapat berpikir kreatif, dapat menganalisa data untuk menentukan median dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Kemudian yang keenam, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dapat berpikir kreatif, dapat menganalisa data untuk menentukan modus dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita tentukan hari ini, yaitu rata-rata, median, modus. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, Ibu mau minta kalian mencermati gambar ini. Ada gambar semut yang berderet 1, 2, 3, 4, 5, berbaris biasa, ada yang membentuk lingkaran. Menurut kalian, dari kedua gambar tersebut, yang mana yang merupakan data tunggal dan yang mana merupakan data kelompok? Yang di kiri data tunggal, yang di kanan data kelompok. Ya, benar. Semut yang berbaris biasa ini itu adalah data tunggal, yang berlingkar-lingkar itu adalah data kelompok. Kalian masih ingat nggak tentang rumus median, modus, dan rata-rata untuk data tunggal? Ingat ya. Coba Gibran, rumus dari rata-rata data tunggal. Jumlah data di banyak data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, pintar. Hendrik, rumus dari median data tunggal. Median itu nilai tengah, Bu. Ya, median itu nilai tengah. Data ke N plus 1. Ya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi rumusnya itu data ke N ditambah 1 dibagi 2. Oke, yang terakhir modus. Nilai yang banyak keluar, Bu. Nilai yang paling banyak keluar. Nilai yang paling sering muncul. Iya, Paling banyak benar. keluar. Nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak keluar. Sudah ingat ya? Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang statistika itu manfaatnya banyak. Kan kita nggak pernah tahu tuh besok kalian misalkan jadi Pak RT, harus mendata warganya. Nah, bisa menggunakan rumus dari statistika ini. Kalian bisa menulis, oh ternyata di RT saya ini yang banyak bekerja sebagai karyawan, yang paling banyak bekerja sebagai karyawan,
Nah, jadi itu yang paling dasar sudah bisa digunakan di lingkungan masyarakat. Silahkan menuju kelompok kalian masing-masing. Kita nanti akan chat di grup WA kita. Kalian boleh buka LKPD-nya. Di LKPD itu ada Ibu buat langkah-langkah untuk menentukan rata, median, dan modus. Jadi kalian boleh lihat dulu langkah-langkah membuat rata-rata data berkelompok. Pertama adalah menentukan rata-rata data tunggal. Apa yang harus kita lakukan? Kemarin peraturan pertama Diurutkan dulu, Bu. diurutkan dulu Bu dari yang paling Iya benar, diurutkan dari yang paling kecil. Jadi sama, ini juga seperti itu. Jadi harus diurutkan dulu. Setelah diurutkan, kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data di atas. Misalkan kita mau menentukan rata-rata, langkah pertama itu kita bikin dulu tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu seperti ini, ya. Kemudian dari nilai-nilai yang ada itu kita masukkan ke sini. Ibu mengingatkan kembali, ini namanya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, kelas ke-6 dengan rentangnya ini 40 sampai 49. Nah, soalnya seperti ini. Kemudian kita cari nilai XI. XI itu adalah nilai tengah. Nah, langkah berikutnya adalah mencari nilai tengah. Nilai tengahnya ini itu 40 sampai 49. Jadi caranya itu kalian tinggal menjumlahkan saja. 40 ditambah 49 dibagi 2. Ya. Nih, jadi ketemunya itu kan 89. 89 bagi 2 itu 44,5. Lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas berikutnya. Kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi sama ya, nanti yang paling terakhir 90 tambah 99 dibagi 2, itu ketemunya 94,5. Nah, kemudian bikin lagi tabel berikutnya, itu XI dikali FI atau FI dikali XI. Nah, ini frekuensinya dikalikan dengan XI-nya. Jadi 4 dikali 44,5 sama dengan 178. Lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas berikutnya. Terakhir, kalian jumlahkan FI kali X ini berapa. Nah, ketemu nih 1975. Nah, kemudian FI-nya itu 30. Nah, masukkan ke rumusnya. Sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Ya, paham ya? Dalam mengerjakan LKPD itu yang harus kalian lakukan, yang pertama itu kalian amati dulu. Kedua, dari soal tersebut yang ditanya itu apa? Ketiga, kumpulkan informasi. Keempat, kalian kelola itu informasinya. Terakhir, komunikasikan. Silahkan dikerjakan. Ibu udah lihat tadi kelompok 4 sudah siap untuk presentasi, kelompok 1 juga udah siap presentasi. Kita mulai ya. Silahkan kelompok 4. Saya mulai. Oke, siap. Silahkan. Perkenalkan, saya Inggil Saputra dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu nomor 1. Di sini saya akan menjawab tentang soal rata-rata atau mean. Lengkapi tabel distribusi frekuensi data berkelompok berikut sesuai langkah-langkah. Nilai 77 sampai 80 memiliki nilai tengah atau XI 75,8. Frekuensinya ada 3. FI kali XI nilai tengah
dikali frekuensi hasilnya 235,5. Selanjutnya 93 sampai 96 memiliki nilai tengah 93. Frekuensinya 4. 93 dikali 4 menghasilkan 372. Yang terakhir 97 sampai 100 memiliki nilai tengah 100. Frekuensi 2. Jadi nilai tengah dikali frekuensi 100 dikali 2, 200. Jumlah titik tengah yaitu 530,5. Frekuensi jumlahnya 20 dan titik-titik tengah kali frekuensi berjumlah 1761,5. Tentukan min data berkelompok tersebut. Jawaban X sama dengan FI kali XI atau titik tengah kali frekuensi dibagi FI 1761,5 dibagi 20 menghasilkan 88,075. Iya, siap Inggil, hebat ya. Dari presentasi Inggil, untuk menentukan rata-rata itu Inggil benar nih, sudah buat tabel frekuensi dulu. Setelah buat tabel frekuensi, Inggil masukkan, menghitung nilai tengahnya. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya, ketemu hasilnya sekian, 1761,5, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Iya, hebat. Good. Sekarang, makasih Inggil ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisma silahkan. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tentukan modus dari data di bawah ini. Nilainya 20 sampai 22, frekuensinya 4. 32 sampai 34, frekuensinya 1. Jumlah dari frekuensinya adalah 30. Rumusnya modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Jawabannya frekuensi terbanyak sama dengan 12, interval kelas modus 23 sampai 25, tapi bawah kelas modus 23 dikurang 0,5 sama dengan 22,5. D1-nya 12,4 sama dengan 8, 12 kurang 4 sama dengan 8, D2-nya 12 dikurang 10 sama dengan 2, P-nya 3. Modusnya 22,5 ditambah 8 per 8 tambah 10 dikali 3. 22,5 ditambah 8 per 10 dikali 3 hasilnya 24,9. Udah, Bu. Siap. Boleh ditampilkan yang tadi dulu, yang dari pengerjaan modus ini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada yang mana? Yang di modus. Yang di modus. Di modusnya. 8 yang 3 tambah 2-nya. Oh, D tambah 2-nya harusnya. Itu salah. Salah harusnya. Harusnya 8 tambah 2. 8 per 8 tambah 2. Oh, harusnya di sini 8 tambah 2. Dan itu seharusnya bukan sama dengan 1 kali. Oh iya, pinter. Benar. Jadi benar ya. Yang dilingkarin ini, jadi harusnya itu 8 dibagi 8 tambah 2. Benar 10. Kemudian ini bukan sama dengan, harusnya kali. Ya. Siapa yang mau bantu Ibu di kesimpulan? Jadi hari ini kita belajar tentang rata-rata, kemudian median, dan modus. Nah, sekarang rumus yang kita gunakan. Itu jumlah total frekuensi Ya. dibagi banyak Ya, data. jadi kalau data kelompok itu rumusnya gini, sigma FI kali XI dibagi sigma F, ya. Oke, terima kasih ya Pito. Rumus median data kelompok Iya. itu sama dengan TB itu tepi bawah ditambah 1/2 N. N itu dikali banyak data dikurang frekuensi kelas dibagi frekuensi data dikali panjang data. Iya, benar. Siap. Benar sekali, makasih ya Gita. Kemudian yang terakhir modus. Modus itu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Iya, benar. Terima kasih ya untuk hari ini. Kemudian Ibu mengingatkan tugas kalian jangan lupa diupload di Classroom. Kemudian lagi jangan lupa pembelajaran kita berikutnya adalah kuartil, desil, dan persentil untuk data
kelompok. Ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abizar, terima kasih Abang, Kakak, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh keluar ya, Nak ya.